Sebagai operator dapodik, selain mengelola data pada dapodik lokal, ada beberapa tugas yang harus diakses, terutamanya adalah verbal, dan salah satunya adalah verbal PD. Di sini bagi teman-teman operator yang masih memiliki data residu, utamanya residu NISN, harap segera ditangani supaya tidak ada permasalahan saat penarikan data, khususnya adalah siswa kelas akhir. Nah, di sini teman-teman harus segera menangani, terutamanya adalah residu NISN kosong. Yang mana di sini kita harus melakukan pengajuan penerbitan NISN tingkat lanjut apabila datanya valid dan semuanya sudah tercentang hijau, hanya tinggal NISN saja yang residu. Nah, bagi teman-teman ingin tahu apa saja ketentuannya dan juga tutorial cara pengajuan NISN tingkat lanjut, terutamanya bagi usia yang di atas usia pelajar atau usia tingkat lanjut. Di sini saya akan bahas secara tuntas dan secara detail, jadi simak terus hingga selesai video ini ya. Halo Sobat Dikmas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial salah satu akses menu pada verbal PD, yang mana pada video-video sebelumnya juga sudah saya bahas terkait verbal PD. Bisa teman-teman lihat pada playlist. Dan di sini cari adalah verbal PD. Di sini adalah video-video terkait verbal PD ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan NISN tingkat lanjut. Otomatis belum memiliki NISN sebelumnya apabila baru mendaftar. Oke, langsung saja kita pada tutorial. Baik teman-teman, di sini yang perlu kita pastikan bahwa data peserta didik sudah valid semua selain NISN kosongnya, contohnya seperti ini ya. Jadi semuanya sudah hijau seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah sudah dipastikan semuanya hijau, kita masuk pada menu penerbitan NISN tingkat lanjut. Namun yang perlu teman-teman siapkan adalah dokumen scan ijazah asli ataupun fotokopi yang terlegalisir, dan juga nanti bisa dicari dahulu untuk lembaga yang menerbitkan ijazah. Nah, kita klik saja penerbitan NISN tingkat lanjut. Nah, di sini teman-teman ada kriteria dan persyaratannya. Di sini perlu teman-teman pahami, untuk penerbitan NISN tingkat lanjut, peserta didik yang belum pernah memiliki NISN ya. Jadi di sini apabila pada ijazah ini ada NISN, bisa dicek NISN-nya, nanti bisa dimasukkan di sini teman-teman ya. Dan apabila dicek pada cek NISN muncul dan tidak aktif di satuan pendidikan, bisa ajukan pada edit NISN, yaitu klaim NISN lama. Ini fungsinya ya. Kemudian nomor 2, NISN yang pernah dimiliki atau tertulis pada ijazah tidak valid. NISN yang tertulis di ijazah bukan milik yang bersangkutan. NISN yang tertulis pada ijazah tidak tercatat di arsip kementerian. Artinya di sini saat dicek pada cek NISN ini tidak muncul teman-teman, maupun dicari pada admin dinas ini tidak ada sesuai NISN yang tertera pada ijazah. Ini bisa dimasukkan untuk pengajuan NISN tingkat lanjut. Yang selanjutnya, NISN tidak tercantum di ijazah. Otomatis bagi peserta didik yang belum pernah masuk dapodik ya teman-teman, atau belum ada NISN-nya terutama pada lulusan yang lama seperti itu ya. Setelah dari ketentuan-ketentuan ini, kita bisa mengajukan NISN. Tetapi kalau ada NISN pada ijazah, bisa masukkan NISN-nya pada ijazah pada penerbitan NISN tingkat lanjut ini. Dari sini paham ya teman-teman maksudnya. Ini nanti akan saya masukkan
contoh dari NISN yang sudah ada di ijazah tetapi tidak terekam atau tidak ditemukan pada arsip. Contohnya seperti ini. Nah, ini pengajuan saya bahwa di ijazah memiliki NISN, tetapi pada cek NISN ini tidak ditemukan. Ini juga seperti itu. Nah, apabila memang tidak memiliki NISN pada ijazah, contohnya seperti ini. Jadi kita tulis saja 000000, maka nanti akan digenerate secara otomatis apabila sudah di cross check, dan di sini centang hijau akan terbit NISN baru teman-teman, seperti itu ya. Dan apabila masih dalam antrian, masih dalam proses, belum centang hijau, maka teman-teman harap bersabar. Karena apa? Pengecekan NISN ini secara manual teman-teman dari tim Pusdatinya. Jadi dicek satu persatu dari identitas yang teman-teman masukkan. Maka dari itu teman-teman saat memasukkan identitas lembaga nantinya ini jangan sampai salah supaya tidak ditolak ya teman-teman. Oke, dari ketentuan-ketentuan ini paham ya untuk pengajuan NISN. Sekarang kita praktek bagaimana cara mengajukan NISN tingkat lanjut. Apabila teman-teman sudah memiliki peserta didik yang datanya valid, otomatis akan muncul di sini teman-teman ya. Oke, kita pilih saja salah satu dari peserta didik di sini ya. Nah, di sini teman-teman contohnya pada ijazah ini tertera NISN-nya, tetapi pada Verva PD tidak muncul atau arsipnya tidak ditemukan saat di cross check cek NISN. Nah, kita bisa pengajuan NISN tingkat lanjut teman-teman ya. Kita masukkan NISN-nya yang tadi pada ijazah seperti ini, kita masukkan seperti ini NISN-nya yang tertera pada ijazah. Di sini pilih kabupaten lembaga yang menerbitkan, pilih kecamatannya, pilih nama sekolahnya, pilih tahun lulusnya yang tertera pada ijazah. Kemudian pilih tingkat akhir. Di sini adalah tingkat akhir pada jenjang sekolah tersebut. Karena ijazahnya adalah ijazah SD, kita pilih kelas 6. Nah, setelah itu drag and drop ijazah yang sudah kita scan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lepaskan saja, sudah masuk ke dokumennya. Kemudian apabila sudah, klik ajukan. Nah, di sini ada keterangan silakan drag and drop ijazah dalam keadaan teks area ijazah. Padahal di sini tadi sudah kita masukkan ya teman-teman. Kenapa kendalanya seperti itu? Informasi yang saya dapat, karena banyak sekali pengajuan penerbitan NISN tingkat lanjut, maka untuk akses pengajuan NISN tingkat lanjut pada Verva PD ini ditutup sementara ini teman-teman. Nanti apabila sudah selesai semuanya yang diajukan dan sudah hampir zero, maka aksesnya nanti akan dibuka kembali untuk pengajuan NISN tingkat lanjut. Jadi tidak usah khawatir apabila ada notifikasi seperti ini ya teman-teman. Dan sebelumnya saya sudah mengajukan NISN di sini tanggal 28 bulan 8 ini masih bisa, dan saat ini masih ditutup karena banyaknya pengajuan NISN tingkat lanjut. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu informasi dan tutorial terkait mengatasi NISN kosong di Verva PD untuk setiap satuan pendidikan. Dan khusus bagi paket A atau jenjang SD yang belum memiliki NISN, nanti akan digenerate otomatis oleh Pusdatin apabila datanya semuanya sudah valid teman-teman. Jadi tidak perlu diajukan bagi lembaga SD ataupun sederajat. Seperti itu nggih. Jadi harap diperhatikan, yang pengajuan penerbitan NISN tingkat lanjut hanya untuk lembaga SMP sederajat dan juga SMA sederajat. Apabila di sekolah formal pastinya sudah memiliki NISN ya teman-teman. Tetapi khusus di PKBM, karena yang mendaftar adalah warga belajar dan juga usianya bervariatif,
untuk mendaftar di salah satu program, maka akses penerbitan NIS Tingkat Lanjut bisa diakses secara bebas oleh PKBM, khususnya program paket B dan program paket C. Seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih sudah menyimak hingga akhir, dan teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share video ini ke teman-teman yang lain, dan juga subscribe tentunya ya bagi yang belum subscribe. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.